إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang sangat begitu banyak kepada kita semua. Ya alhamdulillah atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita di sore menjelang malam kali ini kembali kita bisa untuk beraktivitas sebagaimana biasanya. Alhamdulillah Allah berikan kepada kita kesehatan, demikian pula kita mampu untuk bergerak, mampu untuk bernafas. Maka ini merupakan nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita sehingga wajib kita untuk bersyukur kepadanya. Tidak hanya itu, kita pun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kita mampu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mana Allah Rabbuna kembali menggerakkan hati kita bersama untuk bisa merasakan manisnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mengerjakan salat maghrib secara berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan pengajian rutin insyaallah taala pada hari ini, itu pembahasan kitab Bulughul Maram min Jam'i Adillatil Ahkam. Dan semoga Allah Rabbuna senantiasa berikan kepada kita nikmat sehatul afiat, dijauhkan dari segala macam penyakit, virus, keburukan dan lain sebagainya. Dan senantiasa kita pun diberikan keberkahan dalam hidup, diistiqomahkan dalam beribadah hingga akhirnya kita menjadi insan yang bahagia dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kita pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, baik kita yang qadarullah Allah Subhanahu wa taala berikan penyakit atau mungkin orang-orang kita cintai, demikian pula para ikhwah kita ya Allah berikan penyakit atau musibah atau yang lainnya. Semoga Allah Rabbuna memberikan kesehatan kepada orang yang sakit dan juga mengangkat penyakit tersebut tanpa bekas dan akhirnya menjadi orang yang sehat walafiat. Dan bagi yang diberikan musibah, semoga Allah Rabbuna angkat musibah tersebut dan digantikan yang lebih baiknya insyaallah ta'ala. Setelah mengucapkan athana atau pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak pernah kita lupakan salawat iring salam tetap tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya serta para pengikut sunnahnya hingga akhir zaman. Saya semua ikhwah di sini. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ikhwah semua akhwat juga ya diberikan terus nikmat sehat walafiat, baik jasmaninya, rohaninya, dompetnya, semuanya lah ya diberikan kesehatan. Ya, memang begitu ya, giran dompet dikencang soal. Barakallahu fik. Hari ini kembali kita akan bahas Kitabul Janaiz yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam buku ini ya. Yang dimana beliau rahimahullah ta'ala bawakan hadits-hadits Nabi SAW yang bertemakan masalah fikih yang berkaitan dengan janaiz. Dan pada pertemuan kemarin sudah kami sampaikan di bulan yang lalu ya tentang apa, masih ingat? Mengkafani apa mengkafani apa memandikan? Menyolatkan. Alhamdulillah masih ingat ya. Menyolatkan. Bagaimana kita sudah menjelaskan tentang masalah mayit. Kemudian pula sudah kami sampaikan bahwasanya salat mayit, menyolati mayit itu adalah intinya adalah doa di situ, dan doa di sini adalah dipanjatkan tatkala kapan? Sebelum salat apa setelah salat doanya? Ketika salat. Ini adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mana Nabi mengatakan asri'u bil janazah, percepatlah kalian untuk mengurusi jenazah. Sehingga jangan kita Nabi nyuruh kita percepat, kita malah memperlambat.
Maka yang sunnah adalah cukup ketika sholat berjamaah, sholat jenazah saja, kemudian sebelumnya dan setelahnya itu tidak ada doa khusus. Artinya kalau kita mau doa sambil berjalan, ya nggak apa-apa. Namun tidak ada ritual khusus sebelum, demikian pula setelah sholat. Paham semua? Ya? Kemudian pada hari ini insyaallah ta'ala kita akan menjelaskan tentang tasyyi' al-janazah atau membawa jenazah ke pemakamannya. Mudah-mudahan sampai menguburkannya atau mungkin sifat kubur nanti kita akan sampaikan. Yang dimana ini bagian dari fardu kifayah. Ya, seorang ini dia mengemumikan seorang muslim yang meninggal dunia. Bahkan disampaikan oleh Nabi SAW, orang yang dia itu mensalatkan jenazah, kemudian sampai dia pun ikut serta dalam pengurusan menguburkan jenazah, maka dapat pahalanya jadi berapa? 2 qirataini disampaikan, yaitu 2 qirat yang sangat begitu besar keutamaannya. Nah, ini menunjukkan kepada kita sehingga ini merupakan peluang kita mendapatkan pahala dengan hubungan sosial kita dengan masyarakat kita, yaitu dengan mengurusi jenazah mereka sesuai dengan petunjuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan adapun ya cara-caranya tatkala kita ini mengantar jenazah, maka kemarin sedikit sudah kami sampaikan hal ini ya. Yang pertama adalah ketika kita sudah selesai itu ngurusin menyolati jenazah, maka langsung kita bawa jenazah tersebut ke pemakaman. Ya, tidak perlu kita untuk melakukan ritual tertentu. Demikian pula tidak perlu kita untuk melakukan ya syahadah atau persaksian atas mayit. Jadi mana kita terkadang di masyarakat itu ditanyakannya apakah ini khair, kan gitu kan? Khair kan begitu semuanya. Memang ada hadisnya dari Nabi SAW yang dikatakan bahwasanya siapa dia yang meninggal dunia wa syahida arba'ah, kemudian ada 4 yang menjadi saksi, 4 orang yang menjadi saksi tentang kebaikan mayit ini, wajabat alaihil jannah, maka dia itu masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi persaksian ini adalah persaksian yang natural. Ketika seorang meninggal dunia, dia lihat, Masya Allah, orang ini baik gitu. Meninggal dunia, kita sedih ditinggalnya. Nah, dapat 1 tuh orang. Lalu ketika memandikan, ya ada yang mengatakan, wah Masya Allah, ini ketika memandikan mudah dimandikannya. Nah, dapat 2 tuh. Dan seterusnya ini natural. Sehingga tidak perlu melakukan tradisi tertentu yaitu dikumpulkan masyarakat. Ya, apakah ini mayatnya ini khair? Pasti semua ngomong apa? Khair. Kenapa? Ada yang mojok enggak khair, dikebukin bisa jadi orang. Karena orang-orang disetting harus ngomong khair. Ini bukan seperti itu. Ini persaksian palsu namanya. Tapi persaksian ini adalah natural, gitu orang-orang mengatakan khair. Dan berikutnya adalah tatkala kita membawa mayit tersebut, maka para ulama kita memang menganjurkan untuk tidak menutup kerandanya ya, bagi laki-laki, mayitnya laki-laki ya, tidak menutup kerandanya atau mungkin hanya sebatas memberikan kain ya dan nampaklah tubuhnya. Nah, ini menunjukkan tentang betapa gambaran kematian itu akan datang kepada kita. Kita akan seperti itu gitu. Terlihat mayitnya. Nah, adapun kalau wanita, wallahu ta'ala a'lam wa alam, yang lebih utama adalah ditutup karena ini bagian dari aurat mereka. Bagi kita tahu sendiri ketika dipakaikan kain kafan kan diikat semua sehingga lekuk tubuhnya itu nampak, sehingga ditutuplah kita ketika mayit tersebut adalah wanita. Kemudian ketika meninggalkan masjid atau meninggalkan rumah atau meninggalkan tempat menyolati mayit, tidak ada baca-bacaan ritual tertentu. Ya, langsung aja dibawa. Tidak perlu setiap langkahnya membaca surat Al-Fatihah. Nggak tahu kalau di sini ya, tapi di tempat kami yang tergantung siapa yang ngurusin ya. Tapi kami pernah melihat ketika mayit itu dia itu diangkat, kemudian ingin dibawa ke pemakaman, maka setiap langkah membaca Al-Fatihah. Kalau nggak salah sampai 7 kali. Ya, itu di musola atau masjid kecil seperti ini gitu. Ya gimana kalau masjidnya gede? Masya Allah, disolatinnya zuhur, ya nyampe parkiran malam kali itu. Ini sangat begitu menyulitkan masyarakat. Tidak ada tradisi seperti ini, yang dimana ini menyocoki sunnah Nabi SAW, tidak ada. Bahkan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala beliau sampaikannya dalam kitabnya Al-Adhkar.
Demikian pula Al-Imam Al-Khatib Asy-Syirbini Asy-Syafi'i rahimahullahu taala dalam kitabnya Mughnil Muhtaj, ya, Syahru Minhaj At-Talibin, beliau mengatakan wa yukrahu al-laqtu, atau dimakruhkan untuk melakukan laqtu namanya, wa huwa irtifa'ul aswat fi sayr ma'al janazah, itu adalah ketika jenazah ini dibawa untuk dikebumikan itu mengangkat suara kita. Apakah ini hanya sebatas hanya ngobrol yang terlarang? Maka tidak. Beliau mengatakan lamma rawahul Baihaqi min anna sahabata karihu raf'a as-sauti 'inda al-janaiz wa 'inda al-qital wa 'inda ad-dzikr. Disampaikan oleh Al-Imam Al-Baihaqi bahwasanya para sahabat itu mereka membenci mengangkat suaranya ketika membawa jenazah, demikian pula tatkala perang, demikian pula tatkala zikir kepada Allah. Nah, ini pendapatnya ulama Syafi'iyah, ya. Al-Khatib Asy-Syirbini mengatakan demikian. Zikir pun beliau tidak menyukai dilakukan dengan suara yang keras. Qala fil Majmu', demikian pula Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala bawakan dalam kitabnya Al-Majmu', wal Mukhtar balis shawab ma kana alaihi salaf, bahwasanya pendapat yang paling terkuat, terpilih, maka ini adalah pendapat yang paling benar, yang dimana para salaf, orang-orang terdahulu ini melakukan pendapat ini, minas sukuti fi halis sayr ma'al janazah, bahwa tatkala seorang itu membawa jenazah itu tidak ngomong apapun. Disampaikan oleh beliau begitu. Wala yarfa' sautahu, tidak boleh mengangkat suaranya, bi qira'atin wala dzikrin, dengan membaca Al-Qur'an. Demikian pula dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, wala ghairihima, demikian pula selain dari itu. Jadi larangan ketika kita itu mengantar jenazah, mengangkat suara apa yang terlarang? Apakah hanya sebatas suara duniawi, ya? Enggak. Baca Quran pun terlarang kata Imam An-Nawawi, ya. Demikian pula berzikir kepada Allah dengan suara yang keras, itu tidak boleh. Beliau mengatakan bal yashtagilu bit tafakkur fil mauti wa ma yata'allaqu bih, dan bahkan seharusnya seorang ini dia banyak bertafakkur ketika membawa mayit tersebut, ia bertafakkur, berfikir tentang kematian dan hal-hal yang berkaitan dengan kematian tersebut. Wa ma yaf'aluhu juhalul qurra, atau dikatakan wa ma yaf'aluhu jahalatul qurra, maka jangan sampai kita melakukan seperti qori-qori yang bodoh itu, kata beliau. Bitamtid, dengan membaca Quran dipanjang-panjangin, ya, dinada-nadain ketika membawa mayit tersebut, mengucapkan zikir dinada-nadain gitu. Ini kata beliau. Wa ikhraj al-kalam an mawdi'ihi fa haramun yajibu inkaruh, dan atau omong-omongan yang tidak ada dasarnya, ya, bukan pada tempatnya, maka ini haram, wajib kita untuk mengingkarinya. Ini disampaikan oleh beliau. Bahkan apakah boleh kita beristighfar kepada Allah untuk mayit tersebut ketika dibawa? Beliau mengatakan wa karihal Hasan wa ghairuh, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, demikian pula yang selainnya, qauluhum, perkataan mereka, istaghfiru li akhikum, kalau kalian bawa mayit itu ngomong, ayo kita banyak istighfar untuk mayit ini. Wasami'a Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma qailan, yang di mana ada seorang mengatakan, ayo kita banyak istighfar buat saudara kita ini, maka Allah akan ampunkan dosa kalian. Ada orang yang ngomong seperti itu. Akhirnya Abdullah bin Umar itu mendengar suara orang yang ngomong seperti itu, nyuruh orang buat ngapain tadi? Istighfar ketika bawa mayit. Maka Abdullah bin Umar mengatakan, istaghfiru lahu ghafarallahu lakum. Ya, ada yang mengatakan, ya, ayo kita minta ampun kepada Allah untuk mayit ini, maka Allah akan ampunkan dosa-dosa kita. Lantas Abdullah bin Umar pun marah dan mengatakan, la ghafarallahu lak, semoga Allah tidak ampunkan engkau. Keras nggak kira-kira ini Abdullah bin Umar? Keras, melarang. Ya, bahkan bagus nggak kita istighfar untuk mayit ketika bawa mayit itu? Bagus kayak tadi dengan kalimat tahlil di dada-dadain, bagus nggak kira-kira? Bagus memang. Tapi bagus belum tentu apa? Benar. Nah, ini para ulama kita melarang akan hal itu, bahkan disampaikan oleh Al-Imam Al-Khatib Asy-Syirbini. Demikian pula Imam Nawawi. Mungkin kalau kita kurang dengar Khatib Asy-Syirbini, kita sering mendengar Imam Nawawi.
Penulis kitab Riyadhus Shalihin madhab Syafi'i itu syekhnya, beliau melarang untuk mengangkat suara ketika membawa mayit. Jadi udah diam aja, ya, diam aja, kita bertafakur mengingat kematian tatkala itu kita membawa mayit ke kuburan. Kemudian ini yang pertama ya, bahwasanya kita suci agar sunyi ya, agar ibrah pelajaran masuk ke sanubari. Karena kami pakai buku panduan ini ya, yang kami tulis tentang jenazah, bagi jenazah. Yang mau ikut nanti daurah, udah tutup ya, tanggal hari Sabtu besok di Bogor ya, tapi sudah tutup daurahnya di dekat Taman Coret-Coret dengan mie sedap, nanti dapat mie sedap kalau ikut. Silakan, tapi kayaknya sudah tutup kayaknya kalau nggak salah. Baik, yang kedua, baiknya wanita tidak ikut mengantar jenazah ke kuburan, baiknya. Maka ini yang terjadi di masyarakat kita ya. Ketika sholat, perempuan nggak nyolatin tuh. Tapi ketika ngubur, ikutin ya. TikTokin, Masya Allah. Pakai baju hitam-hitam. Maksudnya apa baju hitam-hitam itu kan? Tidak diperbolehkan kita. Kalau memang busana kita, perempuan apalagi, berbusana hijabnya hitam, tidak masalah. Tapi ada orang-orang yang mengikuti ahlul kitab. Ketika ada meninggal dunia, dia pakai baju warna hitam-hitam, ya, atau yang lain. Maka tidak. Seharusnya lebih utama wanita itu ketika mayit disolatin ikut, karena tidak ada larangan. Bahkan ibunda kita Aisyah Ummul Mukminin, demikian pula para istri Nabi SAW, sebagaimana kemarin sudah kami sampaikan ya, meminta jenazah sahabat melewati Masjid Nabawi untuk disolatkan oleh mereka. Ini menunjukkan kebolehan wanita menyolati jenazah. Sedangkan nganterinnya para ulama kita beda pendapat. Kenapa? Karena Nabi SAW dalam hadis Ummu Atiyah mengatakan, nuhina anittiba'il janaiz. Kita itu dilarang untuk ikutin jenazah. Ini dibawakan oleh Ibnu Hajar dalam kitab ini ya. Kita dilarang oleh Nabi SAW untuk ikutin jenazah ketika mau dikubur. Ini kata Ummu Atiyah. Walam yu'zam alaina, tapi tidak terlalu kuat Nabi itu melarang kami. Sehingga para ulama kita mengatakan tetap ini nggak boleh, walaupun Nabi tidak keras, tapi Nabi larang. Tetap haram bagi wanita untuk ikut ngubur. Ya, sebagian para ulama yang lain mengatakan boleh, tapi hukumnya makruh. Dan ini adalah pendapat jumhur para ulama kita, yang sebagaimana disampaikan pula oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, yang dimana beliau mengatakan yukrah tasyi al-janazah limra'ah, atau dimakruhkan bagi wanita ya untuk mengikuti atau mengikut sertakan menguburkan jenazah. Ini disampaikan ya oleh beliau, dan beliau mengatakan madhabu ashabina annahu makruh. Adapun para ulama Syafi'iyah menganggapnya ini wanita kalau ikutan kuburan ini hukumnya makruh. Walaysa biharam, walaupun tidak haram. Ini disampaikan oleh beliau rahimahullah ta'ala, sebagian mengatakan diharamkan. Karena apa? Bahkan disampaikan oleh para ulama yang memakruhkan itu ada dua hukum, Pak. Yang pertama, kalau wanita ini ngikutin dengan cara yang normal, ngikutin, kemudian ngubur, selesai, hukumnya apa tadi? Makruh. Sebagian memang melarang, mengharamkan. Oke, kita ambil pendapat Syafi'iyah, misalkan Al-Imam An mengatakan hukumnya makruh. Yang kedua, tapi kalau dia ikutinnya nggak normal, perempuan ini contohnya di sana ada drama, apa pingsan, ya, apa macam-macam lah, itu haram kata para ulama. Belum lagi TikTokan, lebih haram lagi TikTokan, ya, di kuburan TikTokan, Instagram, ya, Masya Allah, ini sudah tidak ada adabnya lagi ya. Dan Nabi SAW itu, ya, beliau itu mensunnahkan kita. Bahkan beliau itu memanggil orang-orang yang menggunakan sandal untuk melepasnya. Ada sahabat yang masuk ke dalam kuburan, Nabi itu menyuruh untuk melepas sandalnya, dan sahabat melempar sandal tersebut. Bayangkan, ini berkaitan dengan sandal, menunjukkan apa? Adab kita yang bagus di kuburan itu. Adab kita yang bagus di kuburan. Yang artinya kita tidak boleh untuk nginjak kuburan atau makan di kuburan, ya, atau yang lain-lain yang tidak menjadikan kuburan sebagai tempat seorang mengingat kematian akhirnya.
Dan demikian pula tadi main media sosial, ya ngomong sama mayit sama kuburan begitu kan. Ini topping bapak saya nih, astagfirullah, topping dibilangnya, ya. Atau macam-macam, ya. Sekarang anak-anak Gen Z itu, nih kalau bukan kita yang nasihatin siapa pak? Nah ini banyak yang seperti ini, ya. Dia katakan yang tidak beradab tatkala menguburkan jenazah. Baik. Kemudian ketika kita ngurusin jenazah, ngantar jenazah, maka ini pun ada peraturannya. Yaitu apa? Ketika kita membawa kendaraan, maka para ulama kita mengatakan hukumnya boleh. Jika Nabi SAW pun beliau berkendara dan menyuruh orang berkendara untuk antar jenazah. Tapi beda. Kalau kendaraan sekarang kita apa? Motor sama mobil. Di zaman Nabi apa? Mobil juga bukan. Onta paling begitu ya. Kuda. Dan Nabi mengatakan orang-orang yang berkendara berada di belakang jenazah. Ya sedangkan orang yang berjalan kaki boleh di mana saja semaunya. Artinya di antara adab kita untuk melakukan tasyi', ngurusin ngantar jenazah untuk dimakamkan, maka kalau kita itu jalan kaki boleh kita duluan, boleh di belakang, boleh bareng sama mayit, boleh. Namun kalau kita berkendara tadi, posisi kita di mana? Di belakang jenazah, tidak mendahului, tidak mendahului jenazah tersebut. Ini hukumnya sunnah insyaallah taala. Kemudian berikutnya tatkala kita masuk ke pemakaman, kita pun membaca salam untuk para ahlul kubur di sana. Yang kita ketahui assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin, ya yarhamukumullah mustaqdimina minkum wa minal mustaakhirin, dan juga yang lain, assalamualaikum ya ahlal kubur, misalnya kalau kita nggak tahu yang panjangnya. Intinya kita mengucapkan salam kepada para penduduk kubur tersebut. Kemudian kita pun berupaya sebagaimana sudah kami sampaikan ketika tadi di awal pas masuk ya kita ini melepas sendal kita. Ini hukumnya sunnah. Ya sebagian mengatakan boleh kita pakai sendal, tapi lebih utama itu melepasnya. Ya sebagaimana disampaikan oleh An-Nawawi bahwasanya beliau itu lebih menguatkan mubah, boleh pakai sendal, silahkan, nggak apa-apa, artinya tidak makruh. Tapi lebih utama apa? Melepas sendal. Dan ini adalah sunnah mahdzurah atau sunnah yang sekarang sudah mulai hilang di tengah masyarakat kita. Bahkan dianggap orang yang melepas sandalnya itu dianggap macam-macam. Ini Islam apa lagi nih ajarannya? Ya. Lepas sendal. Padahal ini sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lepas sendal kita. Kemudian kita pun ketika itu adalah tatkala kita ngantarin jenazah, lantas kemudian kita pun tidak duduk, jangan jongkok dulu, jangan duduk dulu, jangan, ya namun apa? Namun kita tunggu kerandanya diturunkan terlebih dahulu, baru kita bisa boleh untuk duduk. Paham ya, Pak? Nah begitu. Ini adalah diantara adab. Ya sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Hajar dalam kitab ini, idza ra'aitumul janazata faqumu. Kalau kalian itu melihat jenazah berdiri. Ini para ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan hukumnya mansukh. Intinya adalah kalau kita melihat jenazah boleh berdiri, boleh duduk, enggak masalah. Ini secara hukum simpelnya ya. Faman tabi'aha fala tajlis hatta tuda. Dan siapa yang ikut ngantar jenazah janganlah dia duduk sampai diletakkan kerandanya itu di tanah. Nah, baru kita duduk di situ. Ya sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana beliau Sallallahu Alaihi Wasallam itu seperti itu. Dan ketika kita mendapatkan kuburan belum jadi, maka di situ Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu ngobrol bersama dengan para sahabat. Beliau duduk, para sahabat mendengarkan. Maka Allahu a'lam, bertahun-tahun demikian pula di buku ini dan sampai sekarang, maka saya lebih menguatkan pendapat tidak ada ceramah di kuburan. Bahkan beberapa kali saya disuruh untuk ceramah di kuburan, maka saya tidak mau, walaupun akhirnya kadang memaksa juga untuk mengganti doa gitu ya udah, akhirnya daripada orang-orang nanti kok begini doang kuburan, akhirnya saya milih menyampaikan nasihat ketika mayit itu sudah dikuburkan.
Saya ini sebagai pengganti doa lah gitu, karena kan orang-orang kita kalau kuburin doang langsung pergi kan mikirnya aneh gitu ya. Maka seperti itu. Tapi kebanyakan ketika ini saya disuruh maka Ustaz kasih nasihat, saya nggak mau. Kenapa? Karena saya lebih menguatkan pendapat para ulama dari adalah Syekh Utsaimin, tidak ada ceramah di kuburan. Nabi itu ada kayak gitu, karena ada sesuatu, yaitu adalah ketika beliau datang, kuburannya belum selesai. Akhirnya para sahabat duduk, dan Nabi pun duduk kemudian menyampaikan tentang mengingat kematian, dan para sahabat diam semua, bahkan di kepalanya sama seperti ada seekor apa? Burung. Mereka nggak ngegerakin kepalanya sama sekali, saking mendengar tausiah Nabi ya, obrolan Nabi pada saat itu. Dan bahkan para ulama kita pun mengatakan Nabi mengatakan demikian itu bukan dalam kondisi berdiri seperti berkhutbah. Ya, amma ba'du misalnya fa inna asdaqal hadis. Tidak, beliau itu seperti ngobrol bersama dengan para sahabat menyampaikan nasihat. Karena ini bukan tempat nasihat kuburan ini. Maka ini yang paling kami ambil ya, pendapat paling kuat sampai saat ini ya, walaupun mungkin para asatidz yang lain, ustaz-ustaz kita itu memilih mungkin ada yang memberikan nasihat ya. Dan ini pun bisa dilihat apa yang terjadi ya di ketika guru kami ya, guru kita mungkin Ustadz Yazid ya bin Abdul Qadir Jawas, itu ketika kakak kelas kami ya Ustadz Fathi ketika menguburkan udah langsung pulang, nggak ada nasihat-nasihat begitu ya, udah langsung selesai seperti itu. Ini memang yang wallahu alam yang lebih dikuatkan berdasarkan hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun tadi memang para ulama kita berbeda pendapat, sebagian mengatakan boleh, dan sangat begitu bijaksana disampaikan oleh islamweb.net ketika menjelaskan tentang hukum ceramah di kuburan. Beliau mengatakan memang ada pendapat mengatakan dianjurkan, sehingga ada yang melaksanakannya, dan ada yang mengatakan tidak dianjurkan. Beliau mengatakan namun ini jangan sampai terjadi sebagai tafriq atau sebagai perpecahan kaum muslimin, dan juga sebab membenci antara mereka gara-gara ceramah doang di kuburan malah benci, jangan ya, karena emang dasarnya ada, cuma kenapa adanya inilah yang berbeda pendapat. Adapun kami tadi ya tidak ada ceramah kalau kami ya, kecuali memang ketika insiden tertentu atau memang dipaksa begitu ya, sampaikan sebentar aja udah kelar seperti itu. Ini yang biasa kami lakukan ketika ngurusin jenazah begitu. Nah ini ketika kita belum kelar tadi kuburannya, kemudian kita boleh untuk ngobrol tadi, dan ngobrolnya adalah mengingat akhirat. Ya, Ustaz tadi duduk mungkin bersama dengan jamaah menyampaikan, dan kata para ulama yang tadi kami kuatkan tidak perlu khutbah, tidak perlu untuk bertahmid, fa inna asdaqal hadis, tidak perlu, ngomong aja biasa. Ya, kita mengingat kematian Pak, ini meninggal dunia dan lain sebagainya, seperti itu aja ya, layaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah itu ya kita pun masih ada waktu ya, karena nggak kelar-kelar nih perasaan beberapa bulan ngurusin jenazah. Ya selanjutnya adalah sifat kubur dan yang menguburkan. Ya adapun sifat kubur, nah maka Nabi itu menyuruh kita untuk mempercepat ngurusin jenazah begitu. Nah, ketika meninggal dunia sudah mandikan, ya, kemudian sholatin, kemudian kita pergi ke kuburan. Kalau belum jadi, tadi ngasih nasihat dengan cara ya duduk bareng-bareng begitu. Ya, namun mungkin terkadang kita sekarang ada WhatsApp, ada macam-macam, tunggu di sana selesai dulu ya nggak apa-apa kalau seperti itu. Maka ketika dibuat kuburan itu, maka kita ada dua pilihan. Yang pertama adalah liang lahat. Sebagaimana kita ketahui liang lahat itu ada di sebelah barat. Ada gambaran Mbak ya. Ada namanya adalah syak. Syak itu di tengahnya. Jadi silakan pilih dua. Boleh liang lahat di sebelah barat bolong begitu. Ada gambaran kan? Masa kita ngecat sekarang nih? Tahu kan? Syak itu di tengahnya. Jadi mayit langsung ditaruh begitu, tidak perlu ditaruh di barat. Ditaruh di situ menghadap ke arah kiblat. Ini silakan dua cara boleh kita lakukan. Kemudian kita pun sediakan papan atau bambu, entah kalau di sini apa biasanya pakainya buat nutupin mayitnya itu sebelum kena tanah. Apa nggak ada di sini mah? Bambu harus Pak, harus pakai itu. Ya karena ini diantara memuliakan anak cucu Adam, tidak langsung terkena tanah ya. Kita muliakan dengan cara menutup gitu ya. Sebagaimana Ibu sampaikan.
oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita sediakan itu. Kemudian pula ada peraturan di sini, tidak boleh wanita itu ikut serta dalam menguburin jenazah walaupun jenazahnya wanita. Tidak boleh ya. Maka yang turun adalah laki-laki dari mahram dia. Kalau tidak ada maka siapapun, namun tetap ya dia harus menjaga adabnya ketika menurunkan jenazah wanita tersebut. Dan kemudian pula di antara orang yang terlarang untuk turun ke liang lahat tadi, ada orang yang terlarang ya selain anak kecil tentunya. Demikian pula perempuan tadi, ada satu orang lagi yang terlarang untuk turun. Siapa mereka? Itu qari'atul lail, orang yang berhubungan dengan istrinya di malam harinya. Maka terlarang untuk turun di kuburan. Karena Nabi itu nanya, siapa yang tidak berkumpul di malam hari kemarin? Kemudian ada sahabat, maka langsung disuruh untuk turun. Nah ini Pak. Adapun mandiin mayit ya, kalau wanita itu tidak ada peraturan harus suci, tidak ada. Wanita haid boleh mandiin mayit, tidak masalah. Wanita haid boleh ziarah kubur, tidak masalah. Tidak ada masalah sama sekali. Yang dilarang adalah orang yang dia itu berhubungan dengan istrinya, maka terlarang dia untuk turun di kuburan, walaupun hanya sebatas makruh saja. Demikian. Kemudian ya kita percepat, lantas kita ngurusin jenazah. Mudah-mudahan ada gambaran ya. Yang pertama adalah dalam sunnah yang disampaikan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab ini Bulughul Maram. Beliau mengatakan, disampaikan anna Abdullah bin Yazid adkhala al-mayyita min qibali rijlai al-qabr. Ya, disampaikan oleh Abdullah bin Zubair, beliau itu ketika memasukkan memasukkan mayit ke kuburan itu, maka dimulai dari rijlai ya min qibali rijlai al-qabr, dari sisi kedua kakinya kuburan. Ngerti nggak tuh? Bayangkan kita kuburan ada kaki, dari mana kuburan? Kan kalau kita mah nggak tahu di sini mah. Ini kuburan, ini tuh lubangnya. Itu biasanya mah ditaruh di sini ya Pak ya, atau di sini orang-orang turun di sebelah situ, kita ngapain? Turunin begitu, ya kan? Nah kan begitu. Nah yang sunnah, yang dapat pahala plus kalau memungkinkan ya, yaitu yang sunnah kata Ibnu Hajar dalam hadis Abdullah bin Zubair ini, Abdullah bin Yazid ini. Mayat ketika taruh di sini atau di sini tidak langsung turunin seperti itu, tapi dibawa ke selatan dulu, kemudian dimasukkan dari arah kaki ini kepala kubur, ini kakinya, dimasukkan palanya perlahan demi perlahan begitu. Ada gambarnya? Pernah begitu kan tuh? Nah, udah belum? Ya, soalnya belum pernah. Ya, itu ya. Jadi seperti itu yang sunnah. Maka mudah-mudahan mampu kita, kecuali memang nggak bisa. Contoh tembok tinggi di samping, jangan. Mayit dituin ke tembok ya jangan. Kalau emang nggak bisa ya sudah, nggak apa-apa begitu. Tapi ini bagian dari sunnah. Beliau mengatakan waqala hada minas sunnah. Maka ini adalah bagian dari sunnah. Kemudian tatkala kita menurunkan mayit tersebut, maka kita membaca dzikir tertentu, itu adalah bismillah wa ala millati Rasulillah. Apa tadi? Bismillah wa ala millati Rasulillah. Harus apa? Bismillah wa ala millati Rasulillah kita telah diturunkan begitu. Kemudian kita letakkan mayit itu di kuburan yang menghadap ke arah kiblat dan tidak perlu diazankan. Ya, karena tidak ada satupun yang pertama riwayat, tidak ada riwayat yang Nabi atau para sahabat itu adzan. Bahkan ini pun dilarang oleh kebanyakan para ulama. Bahkan dengan keras Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Fatawa Fiqhiyah Al-Kubra, beliau rahimahullah taala mengatakan, ya sayangnya ini cuma cuma buku kecil sehingga kami tidak menulis Arabnya. Kami juga khawatir salah kalau baca Arabnya. Beliau sampaikan di sini, adapun ya perbuatan tersebut ini adalah bid'ah, kata beliau. Ini beliau sendiri yang ngomong. Siapa yang menyangkanya ini bagian dari sunnah yang dilakukan ketika turun ke liang kubur karena mengkiaskan dengan anjuran mengadani bayi yang baru lahir,
yang dimana ini adalah menyamakan antara awal kehidupan dengan akhir kehidupan, maka dia sungguh telah keliru. Maka ini pun dalam kitab-kitab para ulama kita yang lain, ya seperti Syekh Al-Baqi dalam kitabnya I'anatul Talibin, itu buku pesantren, I'anatul Talibin, ya, dan juga kitab-kitab yang lain, itu tidak ada anjuran untuk mengadani mayit ketika di kuburan, tidak ada. Karena adzan itu panggilan untuk sholat. Dan perlu diketahui, adapun mengadani bayi itu ada riwayatnya, riwayat ya Al-Hasan, ada riwayatnya. Hanya saja riwayatnya ini tidak valid, ya, haditsnya lemah. Tapi ini ada riwayatnya, alhamdulillah, sebagian mengatakan itu sahih, sebagian mengatakan dhaif, kebanyakan mengatakan dhaif. Sehingga kita tidak mengamalkan itu ketika bayi ini lahir, kita nggak perlu adanin karena haditsnya lemah. Terus kalau ada yang adanin, artinya apa? Ininya ada, apa namanya, landasannya aja, cuman haditsnya apa? Lemah. Artinya itu tidak terlalu keliru lah seperti ini, karena ada haditsnya. Begitu. Cuma tadi kalau ngadanin mayit tidak ada haditsnya sama sekali. Ya, ngadanin bayi ada, tapi haditsnya apa tadi? Lemah. Artinya ini kan hanya ijtihad. Ada yang mengatakan lemah, ada yang mengatakan ya sahih. Jadi kalau sahih diadanin, artinya di sini adalah riwayatnya masih aman lah gitu ya. Tapi kalau nguburin nggak ada satupun riwayatnya. Kita bingung mau ditanya nanti di akhirat gitu kan, mengamalkan ini. Sedangkan Ibnu Hajar Al-Haytami, ya siapapun orang-orang yang bermadhab Syafi'iyah yang dia mendalami mata pasti kenal sama beliau itu. Dan beliau mengatakan hada minal bid'ah, ini bagian dari kebid'ahan kata beliau. Ya seperti itu. Ya, jadi ini tidak ada mengadankan mayit. Karena mengadan ini adalah untuk sebagai panggilan sholat gitu. Kalau kita adzan, mayatnya bangun gimana nanti? Buat apa gitu maksudnya untuk ngadanin? Tidak ada riwayatnya sama sekali. Ya, maka kita bisa tanya, ya Ustadz misalkan, Ustadz teh apa dasarnya ini ngajarin teh? Nggak ada pasti, ya nggak ada sama sekali. Paling ngomong apa? Ya kan dari dulu begini, paling begitu. Dari dulu begini. Kita kalau apa namanya? Kalau nggak ada, takutnya kan mayat jadi mumun, begitu nanti. Paling begitu aja sih mereka itu. Tahu mumun nggak Pak? Hidup lagi katanya. Masya Allah. Tidak ada sama sekali dasarnya, sehingga tidak perlu kita lakukan. Ya. Namun ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, tetap ya ikhwan, masalah ngubur ini bukan masalah sepele ya. Maka kita pun husnudzon terhadap teman-teman yang sudah ngaji, tapi masih ada praktek ngadanin ketika orang tuanya meninggal. Karena yang ngurusin orang tua itu bukan dia aja, teman-teman atau saudaranya banyak. Maka kita perlu husnudzon sekali dengan ini, ya. Maka beberapa teman itu ada yang menyampaikan kepada kami sampai nangis-nangis, kita dibilang ini udah jadi apa, teman kita udah jauh melenceng. Padahal Ustaz saya bingung, ya saya pengen begini dilarang sama kakak saya, ya. Apalagi saya cuma mantu aja Ustaz, dan teman-teman saya nggak terima begitu. Maka jangan, ya, kita husnudzon di sini buat teman-teman yang masih seperti itu, teman kita ya, yang sudah ngaji tapi masih adanin, masih maukan tradisi apa, ya itulah yang tidak ada dasarnya. Kita husnudzon karena memang berat untuk ininya, ya, aplikasinya di tengah masyarakat itu berat. Ya, kitanya bisa, keluarga kita yang belum bisa begitu, maka kita budayakan husnudzon. Ya, untuk teman-teman yang masih belum mengamalkan sesuai dengan sunnah. Tapi terus kita sampaikan masyarakat ini, hal ini semoga bila mereka bisa paham. Nah, masih ada ya waktu? Oke, dikit lagi ya. Masih banyak sini. Kemudian lantas letakkan mayat ke lahat, hadapkan badannya ke arah kiblat. Kemudian lepas tali pengikatnya, lepas aja, karena tali itu tidak ada fungsinya kecuali hanya sebatas agar tidak terburai kainnya, udah itu aja. Artinya kalau nggak dilepas juga nggak apa-apa sebenarnya. Cuman kan fungsinya sudah selesai, baiknya lepas aja. Apalagi masyarakat kita itu memahami ya dari khurafat itu, kalau nggak dilepas jadi apa tadi? Mumun kan? Lepas aja udah. Ya. Tapi ada yang kami sampaikan ini lepas aja Pak, ya, lepas aja karena khawatir masyarakat nanti fitnah. Justru saya ingin saya ingin mengajarkan masyarakat Ustaz. Kalau enggak dibuka itu enggak jadi apa-apa, mantap.
Ya, mantap begitu. Ada teman yang ngomong seperti itu, akhirnya saya nggak lepas. Walaupun saya sehat-sehatnya lepas aja. Enggak. Ini buat pelajaran buat orang lain. Kalau nggak dilepas pun nggak apa-apa. Mantap kalau begitu. Alhamdulillah. Tadi sudah kuat itunya ya untuk keimanannya dan juga sudah teguh ya di tengah masyarakat. Alhamdulillah. Silakan, itu lebih utama. Kemudian tidak ada riwayat yang sahih mukanya mayit harus dibuka, tidak ada. Udah langsung aja ya dibuka, udah madep ke arah sana, kemudian tidak perlu dibuka mukanya. Karena tidak ada hadis yang berkaitan dengan hal tersebut, walaupun para ulama kita itu menganjurkan seperti Imam Nawawi ya, ini sebagai amanah ilmiah, meletakkan pipi mayit itu ke tanah langsung dibuka, ini biar nempel, dan tidak boleh menggunakan bantal tertentu ya yang mewah, tidak boleh. Ya pakai tanah tidak masalah ya, untuk biar tidak miring pakai tanah diteban ganjel nggak masalah. Dan sebagai ulama mengatakan dibuka saja untuk nempel, tapi nggak dari riwayatnya. Ya sudah, kalau nggak dari riwayatnya mah udah langsung aja ya, kita nggak perlu dibuka begitu. Kemudian lantas tutuplah punggung mayit dengan papan. Nah, barulah setelah itu tutup. Setelah sudah tutup sempurna, nah baru tanah diturunin. Bagi orang yang ada di sekitaran dari kuburan tersebut, mengambil tanah ikut serta, kemudian melempar tanah ya, dengan dua tangan seperti ini. Ambil tangan, nah kemudian diginiin ya sampai 3 kali ke kuburan tersebut. Yang ini bagian dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah bagian dari sunnah, digituin ya Pak. Memang Nabi itu di arah kepalanya, karena kan beliau di sini berdirinya, maka seperti itu. Namun para ulama tidak membatasi yang di sini saja, di kepalanya saja ya. Boleh dimanapun. Di sini kita yang di samping, kita sebelum dikubur itu sunnahnya ambil tanah, kemudian diginiin, begitu. Ini sunnah insyaallah taala. Lantas kemudian kita kubur, udah ya. Udah kubur ya. Kemudian nanti insyaallah taala untuk masalah masalah kuburannya kita akan sampaikan nanti binilai ta'ala, atau setelah ini dikubur ya kita akan sampaikan mungkin di bulan berikutnya insyaallah ta'ala. Kuburannya bagaimana ya, boleh nggak dikasih air, dikasih kopi, boleh nggak? Nah nanti kita sampaikan insyaallah. Ini mungkin yang kami sampaikan. Kita jeda dulu dengan adzan isya, dan silakan yang ingin bertanya langsung lewat sari kertas atau lewat WhatsApp karena waktu yang terbatas yang kita miliki. Barakallahu fikum. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Baik, kita buka pertanyaan ya. Di sini ada pertanyaan yang sudah masuk lewat WhatsApp dan juga sari kertas. Pertanyaan pertama di sini yang masuk WhatsApp dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ketika mayat dikuburkan, apakah ada doa khusus ataukah langsung bubar, ataukah ada doa berjamaah, dan bagaimana hukumnya itu semua? Barakallahu fiik. Iya, jadi ketika mayit itu dikuburkan, maka kita berdoa. Karena Nabi SAW mengatakan, istaghfiru li akhikum was'alullaha at-tathbit. Mintalah ampun untuk saudaramu ini, dan juga mintalah Allah Subhanahu wa taala agar memberikan tathbit atau kekokohan dalam hatinya, dan sehingga dia bisa mengucapkan la ilaha illallah, mengucapkan ketika ditanya tentang siapa Tuhannya dan lain sebagainya, dia mampu untuk menjawabnya. Maka silakan kita berdoa pada saat itu ya dengan cara sendiri-sendiri. Kemudian cukup baik kita untuk menghadap ke arah kiblat. Jadi tidak memutari kuburannya, tapi di arah sini berarti menghadap kiblat. Arah kiblat adalah kiblatnya doa. Kemudian dikhawatirkan kalau kita itu mutar seperti itu, orang-orang yang tidak tahu itu dianggap kita ya berdoa kepada mayit, begitu khawatirnya. Sehingga ya udah menghadap arah kiblat saja, karena kan doa bisa dimanapun ya. Maka ini boleh, silakan kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mayit tersebut. Dan adapun secara berjamaah maka tidak ada hadisnya
Ya sehingga ya sudah, cuman sendiri-sendiri. Ya kalaupun berjamaah hanya sekali-kali saja. Ya kadang memang kita di masyarakat perlu juga untuk bisa memahami ini gitu ya, sekali-kali aja. Tapi kalau udah paham, udah nggak usah begitu. Jadi memang benar-benar di situ harus banget, kita khawatir ada fitnah. Ya sekali-kali kan nggak apa-apa. Kita misalkan doa kayak tadi kan, misalkan ya, intinya doanya nggak dibuat-buat gitu, ya nggak dibuat-buat kan nggak masalah. Kita sering ngomong semoga hari ini cerah ya, amin. Kan kalau gitu boleh ya kan. Jadi orang tidak menganggap ini ritual khusus. Jadi silakan, tidak mengapa hal ini. Namun kalau ini sering tidak diperkenankan ya, karena memang tidak dapati ada ritual doa khusus ketika sholatin mayit, demikian pula menguburkan mayit. Allahu ta'ala a'la wa a'lam. Nah, jadi silakan boleh berdoa dengan doa sendiri-sendiri saja. Nah. Apakah kuburan itu harus senantiasa dirawat? Bila sampai hilang, apakah berdosa bagi keluarganya? Nah, perawatan kuburan ini hanya berkaitan sebagai ya takrim ibni Adam, atau kita memuliakan Bani Adam. Dia sudah meninggal dunia, kita rawat kuburannya. Nah, maksud dirawat kuburannya ini adalah bukan artinya adalah kita bikin kijing di situ, bukan. Tapi kita rawat biar dia tidak diinjak-injak orang lain, kemudian hilang begitu saja. Ya kita rawat, itu maksudnya seperti itu. Dan juga tidak ada keyakinan tertentu, jangan sampai misalkan contoh, ini rumputnya jangan dicabut ya, gitu, ya dipotong aja, atau ada pohonan jangan dicabut ya. Ini tidak ada pengaruhnya untuk mayit, ya. Nabi SAW memang pernah beliau melewati kuburan yang diadab, beliau menaruh pelepah kurma ditaruh di situ. Tapi Nabi lakukan sekali, tidak pernah beliau lakukan lagi. Demikian pula para sahabat, nggak pernah naruh tuh ya macam-macam di kuburan. Jadi seperti itu. Jadi maksudnya merawat bukan kita tadi pohonan dipangkas aja ya, nggak boleh cabut kan begitu misalnya kita. Kalau kata kalau di sini ya, karena nanti biar nggak kena adab kubur katanya. Ya, jadi tanahnya harus basah terus ya, dikasih air gitu. Tidak ada hubungan sama sekali ada kubur dengan itu semua. Nah, jadi maksudnya merawat ini adalah agar tidak hilang begitu. Kemudian bagaimanakah jika hilang? Apa kita berdosa ya? Maka wallahu alam, ya memang terkadang hilang tersebut karena ada hajat. Semacam memang kuburan makam wakaf itu sudah tidak menampung lagi, akhirnya kemudian ditindih oleh makam yang baru. Kita tidak berdosa dengan itu ya, karena setidaknya kita sudah melakukan yang terbaik untuk mayit itu. Tapi ada hajat yang lebih besar, ya sudah seperti itu. Nah, barakallahu fiik. Di luar tema nih, tapi orangnya di sini. Kita baca aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, bagaimana urgensi seorang mukmin terkait belajar ilmu tahsin Al-Quran? Wajib seorang muslim untuk belajar tahsin Al-Quran, biar dia tahu dia itu sudah benar belum baca Qurannya. Kita tidak akan pernah merasa diri kita salah kecuali ya kita belajar dengan orang lain, barulah kita sadar itu ada kesalahan. Jadi silakan, wajib, karena kita menghafal Quran sunnah, belajar Quran hukumnya wajib, maka harus kita belajar Quran. Oh, di sini ada tangan dengan sanad qiraat yang banyak dan ya sampai ke Rasulullah SAW. Jika mampu ya silakan. Jika mampu dia mengambil sanad kepada para penulisnya, mempelajarinya, ya itu silakan. Riwayat-riwayat yang banyak silakan. Jadi tidaklah terhina ya. Namun hanya saja terlarang kita melakukan untuk takalluf atau membebani kita dalam membaca Al-Quran. Ketika kami awal-awal belajar itu, makanya dikhawatirkan sekali ini adalah para pelajar tahsin tingkat beginner ya, tingkat mula, itu bahaya banget mereka itu. Kenapa? Karena sering terjadi kesombongan yang ada, bukan semua ya, tapi beberapa kasus pernah kami dapatkan. Itu orang yang baru belajar baca Quran, baru belajar tahsin, baru tahu huruf shad, huruf dot gimana begitu. Pada datang ke rumah kami terang-terangan, Pak, Allah ya, terang-terangan, Ustaz ini bagaimana kami sholat berjamaah? Kenapa? Tinggal sholat berjamaah aja, masalahnya nggak ada yang benar bacaan Qur'annya. Oh, Masya Allah. Maksud antum siapa? Semuanya Ustaz itu nggak ada yang benar. Kalau saya termasuk antum, Masya Allah. Terus yang benar antum doang.
Iya dong, alhamdulillah ya, saya udah belajar. Coba sekarang baca. Begitulah akhirnya kan. Nggak bisa bayangkan, ini depan anak sendiri. Antum itu salah ininya Ustaz. Menurut guru saya begitu. Terus yang Ustaz yang di TV-TV itu nggak ada benar bacanya. Baru belajar Quran tuh bocah tuh. Masya, bukan bocah udah punya jenggot ya. Ini bahaya kayak gini dan bisa merusak dakwah. Bisa merusak dakwah. Makanya kalau kita belajar tahsin, alhamdulillah. Tapi kalau sudah menjadi hakim sombong dan mengatakan orang ini nggak benar bacanya, ini nggak benar, yang benar saya doang, itu akan susah. Apalagi kalau kita belajar Quran dengan guru-guru yang berbeda, ini saya pun di awal-awal pusing. Saya udah baca begini sesuai guru saya, disalahin sama guru yang lain. Atau yang lain, kemudian harus bibirnya begini, ininya begini, itunya begitu, yang dimana terlalu kaku gitu ya. Kami belajar seperti itu dulu. Bacanya juga nggak bisa jadi dinada-nadain. Maka ini terlalu takalluf berlebih-lebihan. Akhirnya kami nggak mau lagi seperti itu. Ya kita lihat para syekh-syekh itu nggak lagi itu bacanya. Ya jadi ya terlalu berlebih-lebihan. Namun kalau dia mengambil sanad, ya Hafiz Asim silahkan ya. Ya ini lebih utama juga ya, apalagi bagi orang-orang para pendakwah, dia perlu sekali untuk memiliki sanad. Karena orang-orang sekarang kadang-kadang ditanya itu Ustadz siapa sih? Ya, dibelajar kan sekarang orang-orang itu ngomong ini sanadnya dari mana? Nah gitu kan. Makanya kami pun alhamdulillah punya sanad buku ini ya, sanad Quran pun 30 juz punya. Ini bukan berarti apa namanya untuk dibanggakan, tidak ya. Tapi ini kami dulu niatkan adalah setidaknya kami dulu pernah belajar punya guru, pernah ngetes kami, pernah belajar, pernah paham, itu aja. Dan selanjutnya sampai saat ini pun tidak pernah dipakai ya sanad-sanad tersebut walaupun kami miliki. Jadi silakan untuk ambil sanad, tapi tolong jangan terlalu kita jumawa punya sanad ini punya sanad itu jangan. Ya, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman saya punya usaha ekspedisi. Untuk memudahkan usahanya supaya menjadi prioritas, maka ada tips yang diberikan kepada petugas pada saat muat maupun bongkar ekspedisinya. Hal ini sudah berjalan 10 tahunan. Apakah boleh atau tidak? Tidak boleh. Karena ini hadiah umat, hadiah bagi para pekerja yang disebut sebagai uang khianat. Dengan kita memberikan uang tertentu kepada dia dengan tujuan memuat lebih cepat, ini sudah menjadikan khianat, gratifikasi nih. Dalam hukum saja nggak boleh, hukum positif tidak boleh, demikian pula hukum syariat begitu. Kecuali memang kita dipaksa oleh pihak tadi untuk membayar tertentu agar barang kita dimuat, kan kadang terjadi seperti itu, baru dikasih duit barulah dimuat gitu. Nah ini silahkan boleh. Tapi kalau ini kalau ini menjadi pekerjaan kita agar dimuatnya cepat, ini sebagai gratifikasi maka tidak diperkenankan. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Sudah paham belum? Belum. Oke. Silakan. Tanyakan lagi nggak? Umumnya mana nggak ada nanya ini? Silakan tanya. Iya, nanya apa lagi atau ya udah paham semua? Begini gampang, prakteknya susah. Nggak ada ya, barakallah. Ini mungkin ya yang kami sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang kami sampaikan manfaat untuk kami pribadi, kemudian kepada jamaah semua, dan akhirnya semakin menambah kualitas takwa kita kepada Allah Rabbul Alamin. Ini mungkin yang kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.